Hati akan begitu sakit. Bab 174. Rehan kesal yang keterlaluan. Dia sebegitunya terhadap cewek lembut ini. Yuki menatapnya dengan dingin dan bibirnya sedikit mengeluarkan senyuman licik. Lucu, ternyata dia percaya dengan ucapan cowok ini. Mengira dia beneran mencintainya. Mengira dia beneran mau tinggalkan Tania dan menikahinya. Rehan yang begitu marahnya setelah melihat senyuman licik dari Yuki, amarahnya semakin naik. Memegang dagunya dan menatap tajam kepada Yuki. Yuki, kamu mentertawaiku. Iya, kata Yuki dengan cepat. Rehan tiba-tiba berhenti. Saat itu dia mengaku, dia selama ini tidak pernah mengerti Yuki. Keras kepalanya, kenakalannya, kekanak-kanakannya, kemandiriannya dan kecerdasannya hanya tampilan semata. Dia sama sekali nggak mengerti. Dia, Yuki, tidak pernah benar-benar mencintainya. Perasaan ini selalu mengejar, selalu mencari, selalu mencoba, sampai saat ini dia pun lelah. AC di kamar tidak kecil, tapi Rehan merasa sangat dingin sampai ke tulang-tulangnya, seperti sedang berasa di musim dingin. Berdiam dan berdiri, berdiam sambil memakai bajunya dan mengancingkannya. Rehan dengan suara kecil dan halus berkata, Yuki, mulai sekarang kamu gak usah lagi membohongiku. Gak usah lagi sembunyi dan gak usah lagi takut. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Sampai di sini, kamu suka siapa, kamu benci siapa, semuanya gak ada urusan lagi denganku. Kamar yang agak redup, suaranya seperti sedikit ada nada keluhan, dan terlihat sangat berantakan. Badan yang begitu besar, tapi saat pergi meninggalkan arena itu, tidak ada pertanda apa-apa. Yuki bangun dari kasurnya, mengambil handuk, membungkus badannya seperti bayi kecil, dan mukanya menghadap ke handuk. Dia pun menangis dengan kencang. Rehan akhirnya mau mengakhirinya. Ini bukannya harapannya selama ini. Mulai saat itu dia tidak lagi berstatus orang ketiga. Juga tidak perlu gak enakan dengan Tania. Sudah bisa dengan bebasnya berjalan di bawah teriknya matahari. Ini bukannya kehidupan yang dia sukai. Tapi, kenapa? Kenapa hatinya Yuki begitu hancur? Rasa suka yang kosong. Bab 175. Kehidupan yang akhirnya kembali sunyi senyap. Senyap seperti air mati. Nindi tahu Yuki dan Rehan sudah benaran putus. Dia pun berkata, Yuki, ini sangat bagus. Sifat kalian itu terlalu keras. Kalau kalian bersama, pasti bakal berantem terus. Putuslah dengan lebih baik. Mau gak besok aku atur buat ketemuan sama Mario? Yuki dengan badan yang letih terbaring di sofa dan dengan pandangan yang kosong melihat keluar jendela. Tidak perlu. Aku sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan cowok. Nindi berteriak dengan kencang dan berkata, Gak mungkin. Kamu nih mau jadi lesbian ya? Aku kasih tahu kamu ya. Jangan pernah kamu jadi suka sama aku. Kalau tidak, kamu akan sengsara. Aku cuma suka sama cowok. Yuki tersenyum dan berkata kepadanya, Tenang, kamu telanjang di depan mataku juga gak bakal menarik bagiku.
Wah, kamu sangat jorok, Yuki. Otakmu penuh dengan pikiran kotor. Pasti itu pengaruh dari Rehan, kan? Kata Nindi dengan ekspresi kagetnya. Rehan. Yuki terdiam sejenak dan mengganti topik lain. Minggu depan kamu udah mau nikah. Semuanya udah selesai belum? Nindi mengangguk. Semuanya sudah selesai. Yang aku khawatirkan, pengiring pria dan wanitanya tiba-tiba kabur. Nindi ada 4 orang pengiring pengantin wanita. Yuki dan Tania adalah salah satunya. Rehan adalah salah satunya pria yang menemani Ethan. Yuki menundukkan mukanya ke sofa dan tidak bersuara. Nindi cemas dan berkata, "Wei, kamu gak bakal kan beneran meninggalkanku kan? Kamu dan Rehan beneran mirip. Sekali marah suka tinggalin orang." Rehan gak mau temanin pengantin pria? Tanya Yuki. Kemarin dia menelpon Ethan, katanya minggu depan ada kerjaan keluar kota. Sampai pernikahan kami pun dia gak bisa ikut. Ini teman apaan? Di waktu yang penting malah ditinggalkan. Aku sudah siap mengejek Ethan dan menyuruhnya putus pertemanan dengan Rehan. Kata Nindi yang sedang kesal. Kalau gitu aku gak akan tinggalin kamu. Kamu gak usah cari penggantiku. Yuki gak bisa ungkapkan apa perasaannya saat itu. Pengen ketemu dia? Gak pengen ketemu dia. Ini 2 pertanyaan sulit dijawab bagi Yuki. Sejak berantem besar di hotel itu, dia benaran memegang omongannya. Rehan tidak lagi muncul di hadapan Yuki. Berkali-kali mendengar suara dering di HP-nya, hati Yuki berdegup kencang. Dengan gugupnya mengambil dan melihat HP-nya. Tapi, profil yang muncul di HP-nya itu bukan Rehan. Rehan benaran menghilang. Benar-benar hilang dari kehidupannya. Setelah Nindi pergi, Yuki seorang diri menonton televisi. Kemudian setelah itu menutup televisinya. Bahkan apa tontonan yang dia lihat juga dia nggak tahu. Dia sedikit lapar. Dalam kesepian, memasak mie sendiri, mengangkatnya sampai ke atas meja makan dan makan sendiri. Tiba-tiba terpikir pernah seperti ini, Rehan yang duduk di depannya. Memaksanya menghabiskan telur yang ada di mangkoknya. Makan banyak dikit dong. Kamu udah kurus kayak gini, kalau bawa jalan sangat memalukan. Telur digoreng kuning keemasan dan aromanya kemana-mana. Tapi di depannya tidak akan ada lagi orang itu yang memaksa memberinya barang, menyuruhnya banyak makan, menyuruhnya gendutan. Hati Yuki semakin kesal. Sampai keinginan untuk makan pun hilang. Yuki baru saja mengangkat mangkok mie-nya untuk dibuang. HP-nya yang di sofa tiba-tiba berdering. Sudah pukul 11 malam lewat. Siapa yang malam-malam begini menelponnya? Yuki gugup seluruh badan dan berjalan menuju sofa. Tapi dia ragu dan tidak berani melihat layar HP-nya. Kalau cuma harapan saja, malam ini benar-benar menjadi malam sunyi senyapnya. Yuki tidak sanggup menerima kenyataan ini. HP-nya terus berdering. Yuki dengan tangan yang gemetar mengambil HP-nya dan melihat nama, Rehan. Profilnya adalah foto yang sedang tersenyum melihat ke arahnya. Hidung mancungnya yang tinggi, bibir yang tipis, dan masih ada tatapan yang sombong. Hatinya penuh dengan kegirangan. Yuki menarik napas dalam-dalam. Dengan suara pelan dia menjawab telepon.
Halo, Tante Yuki, Ken kangen sama kamu. Kenapa kamu lama banget gak melihat Ken? Atau karena gak suka lagi ya sama Ken? Di dalam telepon terdengar suara Ken yang dengan suara anak-anak memanggil Yuki. Yuki sangat terkejut dan bahagia. Tidak disangka Ken bisa menelponnya. Air matanya sudah memenuhi matanya. Sayang, dengar ya, Tante akhir-akhir ini sedang sibuk. Jadi gak ada waktu melihat kamu. Bukan Tante tidak suka sama kamu. Ken kan anak baik, lucu, gak mungkin Tante gak suka sama Ken. Yuki sifatnya keras. Kalimatnya yang kayak gini gak mungkin bisa dia ucapkan. Tapi menghadapi Ken, dia bisa ucapkan perkataan seperti itu. Bibi Yuki, kamu nangis. Pas banget, papaku hari ini juga nangis. Ken berbicara seperti orang dewasa. Rehan menangis. Yuki langsung bertanya. Papa kamu menangis. Kenapa? Berebut permen dengan Ken ya? Ken digurau seperti itu sama Yuki, sedikit merasa lucu. Tapi dia menjawab. Bukan, papaku akhir-akhir ini minum tiap hari. Semalam mabuk, langsung nangis. Oh ya, Tante Yuki, waktu Tante Tania membantu nyalap muka, papaku memanggil namamu. Tante Tania sangat marah dan dia langsung menatapku. Sangat mengerikan. Tania melototi Ken. Yuki merasa kesal. Dia langsung menghiburnya. Sayang, Tante Tania tidak ada mood makanya melotot. Dia bukan gak suka sama kamu. Ken kan lucu. Siapa yang gak suka? Ken mengangguk dan berkata, Tante Yuki, kamu tinggal di mana? Aku mau cari kamu untuk bermain. Anak kecil itu mau mencarinya. Hati Yuki berbunga-bunga. Langsung menjawab. Kalau gitu, papa kamu tahu nggak? Papa kamu yang menyuruhmu telepon. Bukan Tante, papaku sedang mabuk. Aku udah sangat kangen sama Tante. Langsung mengambil HP-nya dan menelpon Tante. Ken baru saja selesai berbicara. Yuki baru saja mau menjawab, tapi di dalam telepon terdengar suara Tania. Ken, kamu telepon siapa? Bukannya udah dibilang gak boleh main HP papa? Kenapa masih gak dengar? Suaranya sangat keras dan sangat dingin. Yuki langsung menutup teleponnya. Hatinya menciut. Tania terhadap Ken membuatnya gak enak. Ngomong sama anak kecil berumur 5 tahun, kenapa begitu keras? Tante Tania, Yuki hanya mendengar ini saja, telepon langsung dimatikan. Dalam kesunyian yang sibuk itu, seperti tangan besar yang tidak terlihat, semua itu mengagetkan hatinya.